Welcome. Protocol accepted. Systems online. Connection established. Visualizing scan. Analyzing data. Selamat datang di satu sisi. Satu sisi kali ini masih membahas tentang asal-usul Kalimantan, episode kedua. Sejarah Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan berada di tengah-tengah Asia Tenggara. Karena itu pulau ini banyak mendapat pengaruh budaya dan politik dari pulau-pulau sekitarnya. Sekitar tahun 400, Pulau Kalimantan telah memasuki zaman sejarah. Dengan ditemukannya prasasti Yupa peninggalan Kerajaan Kutai. Tetapi, perkembangan kemajuan peradaban relatif lebih lambat dibandingkan pulau lain, karena kendala geografis dan penduduk yang sedikit. Sekitar tahun 1362, Majapahit di bawah pimpinan Patih Gajah Mada melakukan perluasan kekuasaannya ke Pulau Kalimantan. Berikut adalah daerah-daerah yang diakui sebagai taklukan atau bawahan Majapahit, yaitu Kapuas atau Katingan, Sampit, Kota Ungga, Kota Waringin, Sambas, Lawai, Kadandangan, Landa, Samadang, Tiren, Sedu, Barune, Kalka, Saludung atau Mainila, Solot, Pasir, Barito, Sawaku, Tabalong, Tanjung Kutei dan Malano. Tetap yang terpenting di Pulau Tanjung Pura. Pulau Kalimantan dahulu terbagi menjadi 3 wilayah kerajaan besar, Brunei, Sukadana atau Tanjung Pura dan Banjarmasin. Tanjung Dato adalah batas wilayah Brunei dengan Sukadana Tanjung Pura, sedangkan Tanjung Sambar batas wilayah Sukadana Tanjung Pura dengan wilayah Banjarmasin. Di zaman Hindia Belanda, Kalimantan dikenal sebagai Borneo yang diambil dari Kesultanan Brunei. Ini tidak berarti nama Kalimantan tidak dikenal. Dalam surat-surat Pangeran Tamjidillah dari Kerajaan Banjar, pada tahun 1857. Kepada pihak residen Belanda di Banjarmasin ia menyebutkan Pulau Kalimantan, tidak Pulau Borneo. Ini menunjukkan bahwa di kalangan penduduk, nama Kalimantan lebih dikenal daripada nama Borneo yang dipakai dalam administrasi pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Sebelum tahun 1900, Kalimantan terdiri atas beberapa negara swapraja, kemudian negara Tayan dan Meliau dibentuk 1909, Pinoh tahun 1913 dan Semitau 1916. Nama Kalimantan kembali mulai populer pada sekitar tahun 1940-an. Pada tahun 1936 ditetapkan ordonansi pembentukan Gouvernementen Sumatera, Borneo and de Grutos. Borneo Barat menjadi daerah keresidenan dan sebagai Gouvernementen Sumatera. Lalu Borneo and de Grutos yang pusat pemerintahannya adalah di Banjarmasin. 2 tahun kemudian, Gouvernementen van Borneo atau Provinsi Administratif Borneo dibagi 2, yakni Residenti Zuider en Oosterafdeling van Borneo, atau Keresidenan bagian selatan dan timur Pulau Borneo, dengan ibu kota Banjarmasin, dan Residenti Westerafdeling van Borneo, atau Keresidenan bagian barat Pulau Borneo, dengan ibu kotanya Pontianak. Pada tahun 1938, Hindia Belanda mendirikan 3 provinsi atas LNJWS, yaitu Sumatera beribu kota di Medan, Borneo beribu kota di Banjarmasin, dan Timur Besar beribu kota di Makassar. Tiap-tiap residente dikepalai seorang residen dengan besuit Governor van Borneo, atau keputusan Gubernur Kalimantan, tertanggal 10 Mei tahun 1939. Dan residensi Kalimantan Barat dibagi menjadi 4 afdeling dan 13 onderafdeling. Afdeling adalah sebuah wilayah administratif pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda, setingkat kabupaten. Administratornya dipegang oleh seorang asisten residen. Afdeling merupakan bagian dari suatu keresidenan. Dan onderafdeling adalah suatu wilayah administratif setingkat kawedanan, atau wilayah administrasi kepemerintahan yang berada di bawah kabupaten dan di atas kecamatan, yang diperintah oleh seorang wedana. Di wilayah Kalimantan wedana dipanggil kiai, dan bangsa Belanda menyebutnya controller atau patih dalam bahasa Indonesia.
Pada tanggal 13 Februari tahun 1942, Sakaguchi Detachment menduduki kota Banjarmasin. Tanggal 17 Agustus tahun 1945, kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, di mana Borneo pada kala itu adalah jajahan Belanda tapi termasuk salah satu provinsi dari Republik Indonesia. Tanggal 9 November tahun 1945, rakyat Kalimantan, Banjarmasin, mengadakan pemberontakan terhadap pemerintahan yang legal, dengan bergerilya di pedalaman dan berhasil menggagalkan rencana Belanda untuk mendirikan negara Borneo. Setelah mengambil alih Kalimantan dari tangan Jepang, Nika mendesak kaum federal Kalimantan untuk segera mendirikan negara Kalimantan, menyusul negara Indonesia Timur yang telah berdiri. Maka dibentuklah Dewan Kalimantan Barat tanggal 28 Oktober tahun 1946, yang menjadi daerah istimewa Kalimantan Barat pada tanggal 27 Mei tahun 1947, dengan kepala daerah, Sultan Hamid II dari Kesultanan Pontianak dengan pangkat Mayor Jenderal. Wilayahnya terdiri atas 13 kerajaan sebagai swapraja, seperti pada zaman Hindia Belanda yaitu Sambas, Pontianak, Mempawah, Landak, Kubu, Tayan, Meliau, Sekadau, Sintang, Selimbau, Simpang, Sukadana dan Matan. Dewan Dayak Besar dibentuk tanggal 7 Desember tahun 1946, dan selanjutnya tanggal 8 Januari tahun 1947, dibentuk Dewan Pagatan, Dewan Pulau Laut dan Dewan Cantum Sampanahan yang bergabung menjadi Federasi Kalimantan Tenggara. Kemudian tanggal 18 Februari tahun 1947, dibentuk Dewan Pasir dan Federasi Kalimantan Timur, yang akhirnya pada tanggal 26 Agustus tahun 1947, bergabung menjadi Dewan Kalimantan Timur. Selanjutnya daerah Kalimantan Timur menjadi daerah istimewa Kalimantan Timur, dengan kepala daerah Sultan Haji Muhammad Parikesit dari Kesultanan Kutai dengan pangkat kolonel. Daerah Banjar yang sudah terjepit daerah federal akhirnya dibentuk Dewan Banjar tanggal 14 Januari tahun 1948. Gubernur Kalimantan dalam pemerintahan pemerintah RI di Yogyakarta, yaitu Pangeran Muhammad Nur, mengirim Cilik Riwut dan Hasan Basri dalam misi perjuangan mempertahankan kemerdekaan untuk menghadapi kekuatan Nika. Pada tanggal 17 Mei tahun 1949, Letkol Hasan Basri selaku Gubernur Tentara Ahli Wilayah 4 Pertahanan Kalimantan, memproklamirkan sebuah proklamasi Kalimantan yang isinya bahwa Kalimantan tetap sebagai bagian tak terpisahkan dari negara Republik Indonesia yang telah diproklamasikan tanggal 17 Agustus tahun 1945. Pemerintah gubernur militer ini merupakan upaya tandingan terhadap terbentuknya Dewan Banjar yang didirikan Belanda. Pada masa Republik Indonesia Serikat, Kalimantan menjadi beberapa satuan kenegaraan yaitu Daerah Istimewa Kalimantan Barat dengan ibu kota Pontianak, Federasi Kalimantan Timur dengan ibu kota Samarinda, Dayak Besar dengan ibu kota sementara Banjarmasin, Daerah Banjar dengan ibu kota Banjarmasin, Federasi Kalimantan Tenggara dengan ibu kota Kota Baru. Sejak tahun 1938, Borneo, Hindia Belanda Kalimantan adalah satu kesatuan daerah administratif di bawah seorang gubernur, yang berkedudukan di Banjarmasin, dan memiliki wakil di Volkret. Pembentukan kembali Provinsi Kalimantan tanggal 14 Agustus tahun 1950 sesudah bubarnya Republik Indonesia Serikat, diperingati sebagai Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan, dahulu bernama Provinsi Kalimantan, salah satu provinsi pertama. Hingga tahun 1956, Kalimantan dibagi menjadi 3 provinsi, yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat. Selanjutnya pada tanggal 23 Mei tahun 1957, secara resmi terbentuklah Provinsi Kalimantan Tengah, yang sebelumnya bernama Daerah Dayak Besar, sebagai bentuk pemisahan diri dari Kalimantan Selatan, berdiri menjadi provinsi ke-17 yang independen. Kemudian dalam konfrontasi Indonesia-Malaysia, Kalimantan merupakan lokasi utama dalam peristiwa konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia pada tahun 1962 dan 1966. Letak geografi Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan terletak di sebelah utara Pulau Jawa, sebelah timur Selat Melaka, sebelah barat Pulau Sulawesi dan sebelah selatan Filipina. Luas Pulau Kalimantan adalah 743.330 km persegi. Pulau Kalimantan dikelilingi oleh Laut Tiongkok Selatan di bagian barat dan utara barat,
Laut Sulu di utara timur, Laut Sulawesi dan Selat Makassar di timur serta Laut Jawa dan Selat Karimata di bagian selatan. Gunung Kinabalu dengan ketinggian 4095 meter, yang terletak di Sabah, Malaysia ialah lokasi tertinggi di Kalimantan. Selain itu terdapat pula Gunung Palung, Gunung Lumut, dan Gunung Liangpran. Sungai-sungai terpanjang di Kalimantan adalah Sungai Kapuas 1143 km di Kalimantan Barat, Indonesia. Sungai Barito 880 km di Kalimantan Tengah, Indonesia. Sungai Mahakam 980 km di Kalimantan Timur, Indonesia. Sungai Rajang 562,5 km di Sarawak, Malaysia. Jalan Nasional Republik Indonesia di Kalimantan sepanjang 6075,97 km, yang secara umum dengan kondisi baik, baru mencapai 77%. Sumber daya alam. Kalimantan memiliki hutan yang lebat, namun, wilayah hutan itu semakin berkurang akibat maraknya aksi penebangan pohon. Hutan Kalimantan ialah habitat alami bagi hewan, seperti orangutan, gajah Borneo, badak Borneo, landak, rusa, tapir dan beberapa spesies yang terancam punah. Karena kekayaan alamnya, wilayah Kalimantan Indonesia merupakan salah satu dari 6 koridor ekonomi yang dicanangkan pemerintah Republik Indonesia. Sementara daerah lain, porsi sumbangannya terhadap PDB nasional hampir sama, atau kurang dari porsi persentase jumlah penduduknya terhadap nasional. Porsi investasi di Kalimantan terhadap total investasi nasional Republik Indonesia hanya 0,6%. Hal ini amat kontras dengan porsi investasi yang tertanam di Jawa, yang besarnya mencapai 72,3% dari total investasi secara nasional. Ini jelas mengisyaratkan bahwa Kalimantan adalah daerah yang terancam tidak berkembang secara ekonomi, karena sebagian besar pendapatan yang dihasilkan di daerah ini dibawa ke Pulau Jawa. Dan juga Kalimantan sangat kaya dengan barang tambang, diantaranya intan. Administrasi. Di Pulau Kalimantan terdapat sebagian wilayah Indonesia dan Malaysia, dan juga wilayah Brunei seluruhnya berada di pulau ini. Berikut adalah kota-kota besar yang berada di Pulau Kalimantan. Indonesia. Kalimantan letaknya di tengah-tengah Indonesia, sehingga layak dicalonkan sebagai lokasi ibu kota Indonesia masa depan. Kalimantan adalah wilayah Indonesia yang dibagi menjadi 5 provinsi berdasarkan urutan pembentukannya, yaitu Kalimantan Barat dengan ibu kota Pontianak, Kalimantan Tengah dengan ibu kota Palangkaraya, Kalimantan Selatan dengan ibu kota Banjarbaru, Kalimantan Timur dengan ibu kota Samarinda, Kalimantan Utara dengan ibu kota Tanjung Selor. Malaysia. 2 negara bagian dan wilayah persekutuan Malaysia yang berada di Kalimantan. Sabah dengan ibu negeri kota Kinabalu, Sarawak dengan ibu negeri Kuching, dan wilayah persekutuan Labuan berada di lepas pantai Sabah. Brunei Darussalam. Seluruh wilayah negara Brunei Darussalam terdapat di Pulau Kalimantan, dengan ibu kota Bandar Seri Begawan. Bahasa. Bahasa-bahasa asli di Kalimantan merupakan bahasa Austronesia dari rumpun Malayo-Polinesia. Budaya. Ada 5 budaya dasar masyarakat asli rumpun Austronesia di Kalimantan atau etnis orang Kalimantan, yaitu Melayu, Dayak, Banjar, Kutai dan Pasir. Sedangkan, suku bangsa yang terdapat di Kalimantan Indonesia dikelompokkan menjadi 3, yaitu suku Banjar, suku Dayak Indonesia sebanyak kurang lebih 268 suku bangsa, dan suku asal Kalimantan lainnya, atau non-Dayak dan non-Banjar. Suku Melayu menempati wilayah Pulau Karimata, pesisir Kalimantan Barat, Sarawak, Brunei, hingga pesisir Sabah. Suku Banjar menempati wilayah Kalimantan Selatan, serta sebagian Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Suku Kutai dan Pasir menempati wilayah Kalimantan Timur, sedangkan suku Dayak menempati daerah pedalaman Kalimantan.
Keberadaan orang Tionghoa yang banyak di kota Singkawang dan Pontianak dapat disamakan dengan komunitas Tionghoa Benteng yang bermukim di kota Tangerang dekat Jakarta. Memang beberapa kota di Pulau Kalimantan diduduki secara politis oleh mayoritas suku-suku imigran, seperti suku Hakka, mayoritas di daerah Singkawang, suku Jawa, mayoritas di daerah Balikpapan dan Samarinda, dan suku Bugis, mayoritas di daerah Balikpapan, Samarinda, Pagatan, Nunukan, Tarakan, Tawau, dan sebagainya. Namun suku Bugis merupakan suku transmigran pertama yang menetap, berbaur dan memiliki hubungan historis dengan kerajaan-kerajaan Melayu di Kalimantan. Ada satu tarian yang menjadi kontroversi di Kalimantan, yaitu tari Rindang Kemantis. Tari Rindang Kemantis adalah gabungan tarian yang mengambil unsur seni beberapa etnis di Balikpapan, seperti Banjar, Dayak, Bugis, Jawa, Minang dan Sunda, yang dianggap kurang mencerminkan budaya lokal, sehingga menimbulkan protes lembaga adat suku-suku lokal. Di Balikpapan juga ada suatu pembentukan Brigade Lagaligo, yaitu sebuah organisasi kemasyarakatan warga perantauan asal Sulawesi Selatan, yang dianggap provokasi dan ditentang ormas suku lokal. Wali kota Singkawang yang berasal dari suku Tionghoa, membangun di pusat kota Singkawang sebuah patung liong, yaitu naga khas budaya Tionghoa. Pembangunan patung naga ini dianggap sebagai simbolisasi hegemoni politik etnis Tionghoa Indonesia, yang disingkat ECI, dengan mengabaikan keberadaan etnis pribumi di Singkawang, sehingga menimbulkan protes oleh beberapa kelompok. Penguatan dominasi politik ECI, diklaim sebagai upaya revitalisasi negara Lanfang yang mengalami penolakan oleh FPI. Namun di lain pihak, suku Dayak mendukung keberadaan patung naga tersebut. Dalam budaya Kalimantan, karakter naga biasanya disandingkan dengan karakter Enggang Gading, yang melambangkan keharmonisan Dwi Tunggal Semesta, yaitu dunia atas dan dunia bawah. Walaupun demikian, sebagian budaya suku-suku Kalimantan merupakan hasil adaptasi, akulturasi, asimilasi, amalgamasi, dan inkorporasi unsur-unsur budaya dari luar. Misalnya sarung Samarinda, sarung Pagatan, wayang kulit Banjar, benang bintik atau batik Dayak Ngaju, ampik atau batik Dayak Kenyah, tari Safin dan sebagainya. Pada dasarnya, budaya Kalimantan terbagi menjadi budaya pedalaman dan budaya pesisir. Atraksi kedua budaya ini setiap tahun ditampilkan dalam Festival Borneo yang diikuti oleh keempat provinsi di Kalimantan, yang diadakan bergiliran pada masing-masing provinsi. Kalimantan juga sangat kaya dengan budaya kuliner, diantaranya masakan sari laut. Jatuh bangunnya suatu negara sangat tergantung dari bangsa itu sendiri. Makin pudar persatuan dan kepedulian, negara hanyalah sekedar nama dan gambar seuntaian pulau di peta. Terima kasih, sampai bertemu lagi di satu sisi.